Selamat datang di video tutorial 7sys. Pada video kali ini kita akan membahas modul inventory request dengan approval. Modul ini digunakan untuk mencatat permintaan barang yang akan dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, baik antar cabang maupun antar lokasi dalam satu cabang. Bedanya dengan inventory request non-approval, modul ini mewajibkan proses approval sesuai workflow yang telah diatur sebelum dokumen dapat diproses lebih lanjut ke inventory transfer issue. Untuk mengakses modul ini, klik menu distribution, pilih inventory, pilih transaksi, lalu pilih inventory request. Sebelum membuat transaksi, pastikan settingan untuk workflow approval sudah benar. Buka menu distribution, pilih distribution control file, lalu pastikan opsi workflow add inventory request dalam kondisi dicentang. Dengan demikian, transaksi akan melalui proses approval. Jika belum dicentang, klik tombol edit, lalu centang. Jika sudah, klik tombol updated untuk menyimpan. Setelah memastikan workflow add inventory request sudah dicentang, kembali pada menu inventory request. Untuk membuat data baru, klik insert. Contoh kasus. Perusahaan Siven membuat inventory request dari gudang ATK ke gudang barang jadi siap jual. Barang yang diminta adalah 20 kg nugget ayam dengan end user John. Setelah data diinput, dokumen tersimpan dengan status draft dan masuk ke proses approval. User approval pertama menyetujui, lalu jika terdapat user approval selanjutnya, maka akan berlanjut ke user berikutnya. Setelah seluruh approval selesai, status transaksi berubah dari workflow ke in progress. Pada bagian header, isi data berikut, entity akan otomatis terisi dari default entity user. Branch from adalah cabang asal barang, misal pusat. Branch to adalah cabang tujuan barang, misal pusat location. To adalah lokasi spesifik tujuan, misalnya gudang barang jadi siap jual. Date adalah tanggal permintaan. Due date adalah batas waktu barang harus sudah diterima. Request by adalah nama user yang melakukan permintaan, misal manajer marketing. End user adalah nama user yang akan menggunakan barang, misal John. Remarks untuk catatan tambahan, misal permintaan stok gudang. Routing approval akan otomatis menampilkan workflow approval sesuai settingan. Pada bagian detail, klik tombol insert untuk menambahkan item. Double-klik part number untuk mencari barang. Misalnya kita pilih item nugget ayam. Isi quantity dengan jumlah yang diminta, misalnya 20 kg. UM adalah satuan barang, yaitu kilogram. Quantity real akan otomatis mengikuti sesuai konversi satuan jika ada. Due date otomatis mengikuti dari header. Klik save untuk menyimpan detail. Perlu diperhatikan, quantity tidak boleh kosong, tidak boleh minus, dan detail item tidak boleh kosong. Jika salah satu kondisi ini terjadi, sistem akan menolak penyimpanan. Jika sudah klik save untuk menyimpan data, setelah tersimpan, status transaksi akan menjadi draft. Dokumen harus melewati proses approval terlebih dahulu. Approval dilakukan sesuai urutan routing yang sudah ditentukan. User approval akan menerima notifikasi pada menu e-approval, lalu melakukan persetujuan atau penolakan. Jika semua approval selesai, status transaksi berubah dari workflow ke in progress. Dan gudang dapat memproses inventory transfer issue. Fitur tambahan pada modul ini antara lain, cancel line digunakan untuk membatalkan transaksi jika masih berstatus in progress atau workflow. Status transaksi akan berubah menjadi cancel. Close manually digunakan untuk menutup transaksi jika barang tidak terkirim penuh. Misalnya, permintaan 20 kg hanya terkirim 15 kg, maka sisa 5 kg bisa ditutup manual agar tidak outstanding. Setelah mencatat inventory request tersebut, lakukan approve line transaksi dengan cara pilih transaksi, lalu klik tombol approve line.
dengan catatan transaksi yang diinput sudah dipastikan benar, kemudian status transaksi akan berubah yang awalnya D atau draft menjadi workflow. Untuk user approval melakukan approval, dapat membuka menu Inventory Request Approval. Untuk mengakses modul Inventory Request Approval, klik E-Approval, lalu Inventory Request Approval. Lalu pilih transaksi. Untuk melihat detail item yang diajukan, klik tab Detail Data. Klik tab Workflow untuk melihat urutan user approval atau status approval tersebut. Untuk melakukan approval, klik tab Approval, lalu ubah status sesuai kebutuhan. Rollback digunakan untuk mengembalikan proses transaksi ke alur sebelumnya. Cancel digunakan untuk membatalkan atau menolak transaksi yang diajukan. Hold digunakan untuk menahan approval transaksi. Anda juga dapat mengisi berapa lama transaksi di hold dengan mengisi kolom hold day. Approve digunakan untuk menyetujui transaksi. Pilih Approve, lalu klik tombol Proses. Maka status transaksi yang sudah di-approve akan berubah menjadi ke in progress. Dan gudang dapat memproses inventory transfer issue. Jika sudah, Anda dapat melakukan print dokumen dengan mengklik tombol print. Dokumen yang dicetak akan berisi identitas perusahaan, detail permintaan barang, serta tanda tangan approval sesuai konfigurasi dokumen approval. Dengan modul Inventory Request Approval, perusahaan dapat memastikan setiap permintaan barang diproses dengan alur persetujuan yang jelas, terdokumentasi, dan terkontrol dengan baik. Berikutnya, kita akan mencoba simulasikan beberapa kasus. Kasus pertama, Inventory Request dengan dua user approver, yaitu SPV Logistik dan Manajer Logistik, melakukan approval pada permintaan. Tetapi user manager logistik melakukan cancel approve dikarenakan project batal. Langkah awal user membuat inventory request seperti yang sudah dicontohkan pada video ini sebelumnya. Setelah membuat inventory request, user pembuat dokumen menekan tombol approve line, maka status akan berganti dari draft ke workflow. Dapat dilihat pada tab workflow, status is current pada workflow akan menunjukkan yes pada supervisor logistik. Artinya giliran dia yang harus melakukan approval. Sebagai supervisor logistik, user pertama dalam routing approval ini kemudian melakukan approve pada permintaan dan dapat mengisi kolom remark. Setelah itu, data terlihat jelas berubah, is current pada supervisor logistik menjadi no, sementara pada manajer logistik berubah menjadi yes. Tanggal approve serta remark yang dimasukkan akan tercatat pada sistem. Selanjutnya, manajer logistik sebagai user kedua memutuskan untuk membatalkan approval dengan memberikan keterangan, misalnya, tidak jadi permintaan barang, proyek ditunda, akibat aksi ini, status dokumen inventory request berubah menjadi X atau batal. Pada workflow dapat terlihat bahwa supervisor logistik telah approve, sementara manajer logistik melakukan cancel approve. Kasus kedua,
Inventory request dengan 3 user approver yaitu supervisor logistik, manajer logistik, dan direktur operasional. Pada kasus ini, supervisor logistik akan melakukan approve, manajer logistik akan memberikan status rollback pada permintaan, sehingga user pembuat dokumen akan merevisi dan melakukan proses approval kembali. Pada proses ini, user pembuat dokumen terlebih dahulu menekan tombol approve line. Dengan begitu, status dokumen berubah dari draft menjadi workflow dan pada tab workflow akan terlihat bahwa giliran approve ada pada supervisor logistik. Sebagai supervisor logistik, user pertama kemudian melakukan approve dan dapat mengisi kolom remark. Setelah itu, giliran approve berpindah ke manajer logistik. Namun, pada tahap ini, manajer logistik memutuskan untuk melakukan rollback dengan memberikan keterangan. Misalnya, salah routing, tidak perlu routing ke direktur. Dengan adanya rollback, status inventory request otomatis kembali menjadi D atau draft. Hal ini karena ketika rollback dilakukan, dokumen dikembalikan agar dapat diedit terlebih dahulu. Selanjutnya, user melakukan edit pada inventory request dan mengganti routing approval hanya kedua user saja. Karena terjadi perubahan pada routing approval, maka proses approval harus diulang kembali dari awal sesuai workflow yang baru. Kasus ketiga, inventory request dengan 2 user approver yaitu supervisor logistik dan manajer logistik. Pada kasus ini, supervisor logistik akan melakukan approve, sedangkan manajer logistik akan melakukan rollback dengan alasan salah kuantiti barang. Setelah itu, user pembuat dokumen akan memperbaiki data sesuai kebutuhan dan melanjutkan proses approval kembali. Langkah awal, user pembuat dokumen menekan tombol approve line. Dengan begitu, status dokumen berubah dari draft menjadi workflow. Dan pada tab workflow akan terlihat bahwa giliran approve pertama ada pada supervisor logistik. Sebagai supervisor logistik, user pertama kemudian melakukan approve dan dapat mengisi kolom remark. Setelah itu, giliran approve berpindah ke manajer logistik. Namun, pada tahap ini manajer logistik memutuskan untuk melakukan rollback dengan memberikan keterangan. Misalnya, salah kuantiti barang. Setelah rollback dilakukan, status inventory request otomatis kembali menjadi D atau draft. User kemudian melakukan edit pada inventory request untuk memperbaiki kuantiti yang salah. Setelah perbaikan selesai, user kembali menekan tombol approve line. Pada kondisi ini, giliran approval langsung diteruskan kepada manajer logistik. Bukan dimulai ulang dari supervisor logistik, karena routing approval tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, manajer logistik melakukan approve dan status inventory request yang sebelumnya W atau workflow berubah menjadi I atau in progress, yang berarti dokumen berhasil disetujui sepenuhnya. Demikian tutorial modul Inventory Request Approval di Sys. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.